كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بها. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek sound dulu boleh ya? Uh, bisa bantu konfirmasi dulu teman-teman, suara saya terdengar jelaskah? Dan apakah ada nge-lag antara suara yang masuk dan suara yang didengar? Boleh tolong dibantu teman-teman? Terdengar jelas Ustadz? Terdengar jelas? Ya. Oke, alhamdulillah. Siap. Insya Allah kita akan segera memulai kajiannya secara resmi. Jadi, izinkan saya memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Akhbro dan ukhtis sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat buat bertolabul ilmi, menuntut ilmu di malam Sabtu ini ketika teman-teman yang lainnya mungkin asik bermalam Sabtuan. Kita semua duduk di kajian Delisya atau dialog lepas Isya yang insya Allah malam ini akan melanjutkan materi dari pekan-pekan sebelumnya. Dan sekilas tentang kajian kita, jadi kajian ini diselenggarakan oleh bidang kajian YIS Al-Azhar atau Youth Islamic Study Club Al-Azhar, sebuah organisasi kepemudaan di bawah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar atau YPI Al-Azhar, dan tentunya didukung oleh Takmir Masjid Agung Al-Azhar.
Kajian hari ini merupakan program kerja dari Divisi Kajian Umum, yaitu kajian series online dengan nama programnya adalah Delisha atau Dialog Lepas Isya, yang memiliki tagline berdialog bersama membangun umat. Selain kajian online Delisha, kita juga ada program kajian offline setiap Ahad siang di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dan tentunya akan ada tema-tema yang menarik setiap pekannya. Agar menambah keberkahan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memulai dengan menyimak tilawah yang akan disampaikan oleh Kak Mardi. Insya Allah Kak Mardi akan membacakan surat Hud ayat 114. Kepada Kak Mardi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Kak suaranya? Jelas sekali Kak Mardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khair Kak Mardi atas bacaan tilawahnya. Barakallahu fiik. Semoga menjadi keberkahan bagi kita yang mendengarkannya dan tentunya bagi yang membacanya. Ya, kami juga ingin mengajak sahabat sekalian untuk sama-sama meluruskan niat untuk mengikuti kajian malam hari ini semata untuk meraih ridha Allah. Bagi teman-teman yang mungkin belum mengambil air wudhu, bisa mengambil air wudhu dan jangan lupa siapkan alat tulisnya, bisa melalui buku, pulpen, atau mencatat secara online di laptop atau di HP juga apabila memungkinkan. Untuk tema malam hari ini, kita akan bahas tentang rukun, sunnah hayat, dan sunnah ab'ad dalam sholat, bagian ketiga, dan ini merupakan bab sholat bagian kelima. Sebelumnya, saya ingin kembali membacakan CV dari pemateri kita malam hari ini, yaitu Ustadz Syafri Muhammad Nur. Beliau ini lahir di Banyu Asin 22 Agustus 1993, dan sekilas tentang background pendidikan beliau menempuh S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud, Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah, jurusan Perbandingan Mazhab. Dan S2-nya beliau tempuh di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk malam hari ini, setelah Ustadz Syafri menyampaikan materinya, kita akan mengadakan sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini akan dilakukan secara 2 tahap, yaitu yang pertama kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan di dalam Slido untuk dijawab satu persatu oleh Ustadznya. Nanti insya Allah juga pertanyaannya akan kami tampilkan di layar, dan bagian keduanya akan kami gunakan untuk pertanyaan secara langsung melalui para hadirin yang mengikuti kajian secara online menggunakan fitur raise hand. Ya, kurang lebih seperti itu beberapa tata cara untuk kajian malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita sama-sama dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafri Muhammad Nur. Kepada Ustadz Syafri kami persilahkan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatullahi wassalamuhu ala nabiyina Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jahida, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di tempat saya sedang turun rahmat Allah berupa hujan. Maka mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini semua doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, Allah jaga kesehatan kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi majlis kita, Allah berkahi keluarga kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita malam hari ini akan menyelesaikan dari pembahasan tentang rukun sholat, sunnah hayat dan sunnah abadnya, begitu ya. Kemarin sudah kita bahas agak panjang, sekarang kita tinggal dikit meneruskan dari pembahasan ini, lalu nanti kita akan akhiri dengan tanya jawab. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan gitu ya dengan mengikuti kajian apapun itu kajiannya, karena apa namanya, Nabi itu pernah memberitahu kepada kita semua, manhumani la yashba'ani, ada dua orang yang dia itu kalau makan banyak tidak akan pernah kenyang. Istilahnya Nabi gitu. Ada dua golongan, dua orang, kalau dia lagi makan banyak, dia nggak akan pernah kenyang. Semakin banyak makannya, semakin nggak kenyang. Siapa itu? Yang pertama, thalibu ilmin. Orang yang menuntut ilmu. Semakin banyak dia mencari ilmu, semakin dia tidak kenyang. Semakin kelaparan, akhirnya dia makan terus, mencari ilmu terus begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa thalibu dunya. Orang yang mencari kehidupan duniawi itu juga tidak akan pernah puas. Sudah dapat ini, pengen itu. Sudah dapat itu, pengen yang lain lagi. Nah, maka mudah-mudahan kita tergolong dari orang yang pertama tadi, thalibud dunya. Ketika kita mencari ilmu, tidak cepat puas, tidak mudah puas, bahkan kita semakin haus, semakin lapar, sehingga kita terus mencari ilmu apapun, dan itu tidak terbatas atau tidak harus di satu majelis ini Indonesia. Boleh antum mengikuti majelis ilmu dimanapun itu. Sudah mengikuti fikih mazhab Syafi'i, nanti ikut mazhab Syafi'i, atau mengikuti kajian fikih mazhab Syafi'i di tempat yang lain, silahkan. Karena ilmu tidak pada satu tempat saja, di banyak tempat ilmu itu ada gitu ya. Maka dengan menghadiri berbagai majelis ilmu, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang dari kelompok yang pertama tadi, thalibu ilmin, manhumani la yashba'ani thalibu ilmin, bukan yang thalibu dunya. Teman-teman sekalian, itu muqaddimah ya, muqaddimahnya. Kemudian yang kedua, sedikit saya tadi mendengarnya kayaknya entah telinga saya yang salah atau memang bacaan yang salah. Jadi tadi ketika membaca wa aqimis sholata, yang saya dengar torofian nahar. Yang benar bukan torofian, tapi wa aqimis sholata torofayin nahar. Torofa, paknya fathah. Torofayin nahari wa zulafa. Nah, selebihnya sudah benar. Itu sedikit koreksi saja. Kalau memang ternyata salah, ya itu koreksi. Tapi kalau saya yang salah, ya mohon dimaafkan, gitu aja. Baik, sekarang kita masuk ke lanjutan materinya. Terakhir saya lupa sampai apa? Sampai sunnah ab'ad ya. Oh, macam-macam sunnah ab'ad. Baik. Sunnah ab'ad itu ada 6 ya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, duduk tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Kemudian bacaan tasyahud awal juga itu juga sunnah ab'ad. Salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud awal itu juga sunnah ab'ad. Kemudian salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir sunnah ab'ad. Kemudian melaksanakan kunut di sholat subuh dan di witir pertengahan Ramadan terakhir itu sunnah ab'ad. Nah, kalau nggak salah kemarin kunutnya belum kita bahas agak detail. Kita cuma bahas kunutnya doang. Tapi yang jelas antum sudah tahu lah bacaan kunut itu seperti apa.
bacaan kunutnya dari Allahumma hdini fiman hadait, atau kalau sendirian. Tapi kalau menjadi imam, diutamakan membacanya bukan Allahumma hdini tapi Allahumma hdina fiman hadait. Jadi cara bacanya ada perbedaan sedikit karena mempengaruhi makna, gitu ya. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Nanti di lain waktu kita akan bahas secara lebih detail lagi tentang kunut kalau masih ada, atau kalau mau ditanyakan tentang kunut nanti bisa ditanyakan lebih detailnya. Type kunut di subuh dan di setiap kali sholat subuh dan di setiap sholat witir pada pertengahan terakhir dari bulan Ramadan, dan yang terakhir berdiri untuk kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Mudah-mudahan antum tidak lupa apa makna sunnah ab'ad gitu ya. Jangan sampai kita bahas 6 sunnah ab'ad, ternyata sunnah ab'adnya sendiri lupa maknanya apa. Baik, kalau biar tidak lupa, kita ingat kembali, sunnah ab'ad itu adalah sunnah, perkara yang dihukumi sunnah kalau tidak dilakukan sholatnya sah, namun dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Tapi kalau sunnah hayat, perkara yang dihukumi sunnah, kalau tidak dilakukan, sholatnya tetap sah dan tidak perlu untuk sujud sahwi. Sunnah hayat namanya. Sunnah ab'ad ada 6, sunnah hayat ada 30. Nah, 30-nya belum kita bahas secara detail. Apa saja. Tapi ya, kemarin kita bahasnya cuma rukun ada 13 atau 14, kemudian sunnah ab'ad ada 6, sisanya adalah sunnah hayat. Nah, kalau di mazhab Syafi'i sunnah hayat itu hitungannya sampai 30. Nanti antum hitung-hitung sendiri. Type itu sunnah ab'ad. Selanjutnya, ini karena sudah pernah kita bahas, maka tidak perlu kita rincikan. Selanjutnya adalah rukun yang ke-12. Rukun yang ke-12 adalah salam pertama. Jadi ketika kita sholat, salamnya ada 2 kali. Yang dianggap rukun itu adalah rukun yang pertama. Nah, rukun yang kedua bukanlah salam yang kedua bukanlah rukun, gitu ya. Salam ada 2 kali, yang dianggap rukun salam yang pertama. Salam yang kedua bukan rukun, tapi statusnya adalah sunnah. Baik, kita bahas dari dalilnya dulu. Kenapa rukun yang ke-12 itu adalah salam pertama? Karena sebagaimana dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, "Miftahu sholati at-tahuru." Kuncinya dari sholat itu adalah suci. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan adalah takbir. Antum moderator, Nasrullah, maksudnya tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah takbir itu apa? Gimana Ustaz? Apa? Ini kan hadisnya, landasan hadisnya adalah miftahu sholati at-tahuru. Kunci dari sholat itu adalah suci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Maksudnya apa? Pengharamannya adalah takbir. Nggak tahu Ustaz. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalnya adalah taslim. Nggak tahu. Jadi kuncinya sholat itu suci. Kalau antum mau sholat nggak suci, berarti antum belum megang kunci. Kalau nggak megang kunci, sholatnya nggak sah, gitu ya bahasa kita. Oke, tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah takbiratul ihram. Maksudnya apa? Maksudnya pengharaman? Kok haram takbiratul ihram itu? Haram itu kenapa? Tahrimuha takbir itu terjemahannya, pengharamannya adalah takbir. Takbir di sini maksudnya takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram itu menjadi pengharaman? Atau maksudnya pengharaman itu apa? Nggak tahu juga. Pengharaman dari yang sebelumnya halal. Ketika sudah takbir diharamkan melakukan sesuatu di luar gerakan atau bacaan salat. Itu ya betul juga. Oke. Jadi tahrimuha takbir, ketika kita makan halal, makan nasi itu halal. Tapi ketika kalau sholat sudah takbiratul ihram, makan nasi jadi haram. Kita mau tidur itu boleh. Tapi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, maka tidur menjadi haram dilakukan. Maka maksudnya tahrimuha takbir, gara-gara takbiratul ihram, maka yang awalnya halal ketika sholat jadi tidak halal. Ya. Misalnya adalah makan, minum, tidur, gitu. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah at-taslim, mengucapkan salam. Nah, kalau yang pertama tadi tahrimuha at-takbir,
yang mengharamkan dari yang hukumnya halal itu adalah takbir. Tapi yang kedua, tahliluha bukan dimaknai yang menghalalkan dari yang haram hukumnya itu adalah taslim, bukan. Kalau menghalalkan dari haram enak sekali. Nanti khomer awalnya haram jadi halal gara-gara assalamualaikum. Enggak. Tapi maksudnya adalah yang awalnya tadi diharamkan gara-gara takbir itu menjadi halal lagi. Jadi haramnya ketika takbir sampai salam doang. Kalau sudah salam, ya halalnya kembali ke halal. Kalau sebelum sampai salam, yang halal menjadi haram gitu ya. Nah, ini hadis Nabi diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian hukumnya, salam pertama itu fardun dan ruknun, rukun dari sholat. Maka orang kalau sholat tidak mengucapkan salam, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena salam ini adalah rukun yang harus, atau salah satu rukun yang harus dia lakukan. Dan salam pertama ini termasuk rukun qauli. Maka tidak cukup kepalanya cuma mengarah ke arah kanan, menengok ke arah kanan, tapi lisannya tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak sah. Karena salam termasuk rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang harus diucapkan, bukan gerakannya, gitu ya. Artinya adalah ketika ada orang sholat, lisannya mengucapkan assalamualaikum, tapi kepalanya tidak menengok ke arah kanan kiri, sholatnya tetap sah. Karena rukunnya sudah terpenuhi. Tidak berlaku sebaliknya, kepalanya sudah kanan ke kiri, tapi lisannya diem aja, itu nggak sah. Atau kepalanya ke kanan ke kiri, hatinya yang mengucapkan assalamualaikum, lisannya diem, itu nggak sah. Karena yang harus dipenuhi adalah mengucapkan salam dengan lisannya, bukan dengan kepalanya, bukan dengan hatinya. Baik, itu termasuk rukun qauli. Wa madhhabuna al-wajib taslimah wahidah wa la tajib ats-tsaniyah. Dan dalam mazhab Syafi'i, yang wajib itu adalah salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua tidaklah wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian Imam Nawawi mengutip salah satu riwayat yang terkait dengan salam ini. Nabi Muhammad itu ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kepalanya menengok ke arah kanan, sehingga pipi putihnya itu terlihat oleh orang yang ada di sebelah kanannya ataupun yang di belakangnya. Sampai kelihatan. Jadi kalau mau nengok, nengoknya yang sekalian, sampai orang di belakang kita itu tahu putihnya wajah kita, kalau wajahnya putih. Nah, konteksnya ini karena Nabi wajahnya putih, ketika nengok orang yang di belakang itu atau yang ada di samping kanannya melihat bahwa pipinya Nabi Muhammad itu putih, sampai melihat pipinya Nabi Muhammad yang berwarna putih tersebut. Begitupun ketika Nabi Muhammad salam yang kedua, kepalanya menengok ke arah kiri. Kemudian orang yang di sebelah kirinya dan orang yang di belakangnya itu melihat putihnya dari pipinya Nabi Muhammad SAW. Maka itu sunnahnya kalau kita salam, yang sunnah ya, itu kepalanya nengok ke kanan, tapi nengoknya juga sampai sekiranya orang yang di belakang kita itu tahu pipi kita. Urusan putih atau hitam itu urusan takdir. Antum yang kulitnya tidak putih, ya udah, takdirnya berarti nggak putih, gitu aja. Yang penting bukan kulit putihnya atau enggak, tapi mengarahnya. Kepala mengarah kanan sampai orang itu tahu pipi kita. Gitu ya. Orang kalau kita nengok ke kanan, ya orang itu tahu, yang sebelah kanan kita tahu pipi kanan kita. Jangan sampai pipi kiri. Kalau kita salam pertama menengok kebablasan, muternya itu terlalu over. Akhirnya yang dilihat oleh orang di sebelah kanan kita itu pipi kiri kita. Wah, berarti itu kepalanya terlalu over dalam memutarnya. Tapi memang bisa ya, nggak bisa juga sih. Ya gitu ya. Jadi sunahnya menengok sampai kelihatan pipinya. Nah, itu dalam hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi. Kemudian selanjutnya, qala Imam Nawawi menjelaskan lagi, minimal redaksi salam yang diucapkan adalah assalamualaikum. Minimal banget itu sampai kum. Maka kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kemudian keluar suara tiut, suara apa itu, moderator? Kalau Anda lagi sholat, assalamualaikum, kemudian keluar suara tiut, suara apa itu? Suara yang di telinga itu ya Ustaz. Ya, suaranya bisa
tiut, bisa brut 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 brut, bisa bes. Itu suara apa? Suara mulut saya ini tadi barusan ya. Kalau misalkan ada suara kentut, entah suaranya tiut, entah itu brut, entah itu bes dan lain sebagainya, yang itu keluar atau disebut dengan kentut. Kalau keluarnya setelah mengucapkan kum, maka sholatnya sah. Jadi assalamualaikum, bes, aman sholatnya. Tapi kalau baru assalam, bes, baru assalam, bes, atau assalam, brut, assalam, brut, belum sampai alaikum, sholatnya menjadi batal. Padahal kurang dikit saja alaikum. Karena minimal redaksi salam itu assalamualaikum dan tasydidnya harus terbaca assalam. Nah, eh, apa namanya? Kadang orang itu ketika membaca salam tidak sampai tuntas. Assalam itu ada tasydidnya di atas sin. Assalam. Nah, dia bacanya bahkan kadang alif lamnya hilang. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum berarti dalam mazhab Syafi'i salamnya tidak sah. Karena salamnya tidak sah, rukunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Maka membaca salam ini seperti hanya dalam Al-Fatihah, semua huruf-hurufnya tidak boleh ada yang tertinggal, semua tasydid yang Anda harus terbaca kalau ada tasydidnya. Nah, gitu ya. Jadi salamnya ini harus terbaca dengan jelas, Assalamualaikum. Jangan sampai Assalamualaikum, alif lamnya hilang. Nggak boleh, salamnya menjadi tidak sah. Assalamualaikum, gitu ya. Itu redaksi, minimal sekali. Dan batasannya sampai kum. Setelah kum kok ada yang kentut, kemudian setelah kum itu kok kentut, maka sholatnya tidak batal, sudah sah. Wa amma akmaluhu, tapi yang dianjurkan itu bukan sampai kum saja, tapi yang dianjurkan adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu yang dianjurkan ucapan salam yang sempurna. Minimal sekali assalamualaikum gitu ya. Nah, itu salam atau ketentuan yang berkaitan dengan salam pertama. Selanjutnya, ini udah yang tadi sampai pipinya kelihatan. Oke, sudah, lanjut. Oke, sekarang terkait dengan kasus ketika ada makmum masbuk ingin melengkapi rakaat yang tertinggal. Kapan dia akan harus naik untuk melengkapi rakaat yang tertinggal? Jawabannya adalah sunnahnya setelah salam kedua dari imam. Sunnahnya adalah ketika imam sudah salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka makmum yang masuk tadi itu naik untuk melengkapi rakaatnya yang tertinggal. Dianjurkan atau sunnahnya setelah salam yang keduanya imam, gitu ya. Namun, jika misalkan imam baru salam pertama, Assalamualaikum, lalu si makmum ini yang masuk tadi naik untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, itu jawabannya diperbolehkan. Karena imam sudah selesai. Kan batasan selesainya itu mengucapkan Assalamualaikum gitu ya. Langsung si makmum masuk ini naik melengkapi rakaat yang tertinggal, padahal si imam belum mengucapkan salam yang kedua, sholatnya si makmum sah dan itu diperbolehkan. Nah, sunnahnya adalah tadi harus salam kedua dulu. Sunnahnya setelah salam keduanya imam. Tapi kalau setelah salam pertama imam, makmum masuk mau naik, silahkan, diperbolehkan hukumnya. Kalau misalkan pertanyaannya gini, kan kalau setelah salam kedua sunnah, setelah salam pertama boleh. Kalau pertanyaannya, misalkan makmumnya ini naiknya pas imam mengucapkan assalamualaikum. Jadi pas assalamualaikum, pas itu juga. Jadi belum sampai selesai kumnya si imam ini, si makmum udah naik. Sholatnya si makmum bagaimana statusnya? Paham ya? Jadi imamnya belum selesai sampai kum, assalamualaikum belum sampai kum, tapi si makmum ini sudah terlanjur naik duluan. Gimana? Batal atau tidak? Mendahului imam tidak boleh. Betul. Mendahului imam itu tidak boleh. Tapi ketika
kasus ini tadi apakah termasuk dari mendahului imam? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i itu tidak mendahului imam tapi berbarengan dengan akhirnya imam, maka si makmum dianggap tidak ada masalah. Jadi dia boleh naiknya pas juga bersamaan dengan imam mengucapkan salam. Pas muqaronah itu sama diperbolehkan selama tidak sampai imamnya belum mengucapin salam kok makmumnya sudah naik. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau imamnya pas salam kemudian makmumnya pas naik juga, dalam mazhab Syafi'i tidak, itu dihukumnya sama dengan kasus yang kedua ini. Jika setelah salam pertama diperbolehkan. Tapi lebih baiknya ya setelah salam pertama, paling baiknya lagi supaya sunnah setelah salam kedua gitu ya. Jadi corona itu dihukumi sama dengan kasus yang kedua atau kriteria yang kedua yang kita bahas, yaitu jika setelah salam pertama diperbolehkan. Baik, selanjutnya sunnah-sunnah terkait dengan salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam, itu ada sunnah yang bisa dilakukan, setidaknya ada 5 dalam mazhab Syafi'i itu. Yang pertama, salamnya diucapkan 2 kali. Sunnah terkait dengan salam, yang pertama adalah salam diucapkan 2 kali. Mau sholat sendirian, mau sholat menjadi imam, ataupun menjadi makmum, itu sunnahnya adalah mengucapkan salam 2 kali. Salam yang pertama dengan menghadapkan kepala ke kanan, salam yang kedua mengarahkan wajah ke arah kiri. Itu sunnah ya, yang pertama. Sunnah yang kedua, apalagi setelahnya itu, coba diklik. Nah, yang kedua adalah niat keluar sholat. Maksudnya apa? Niat keluar sholat. Dalam mazhab Syafi'i, ketika antum salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, lisannya mengucapkan salam, kemudian wajahnya mengarah ke sisi kanan, hatinya niat untuk keluar dari sholat. Sudah selesai sholatnya. Nah, ini jarang dilakukan. Padahal dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah untuk niat keluar dari sholat bersamaan dengan ucapan salam, bersamaan dengan kepala mengarah ke arah kanan. Itu punya sunnah. Tapi ya karena sunnah, kadang-kadang orang itu nggak melakukan ini, mungkin karena 2 faktor. Yang pertama karena nggak tahu, yang kedua ya karena dianggap sunnah. Ya udahlah, karena cuma sunnah, nggak mengaruh pada tidak mengakibatkan sholatnya menjadi batal, tidak gitu ya. Kadang-kadang menyepelekan perkara sunnah. Baik, yang ketiga adalah niat salam. Maksudnya apa niat salam? Ketika kita mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, niatkan mengucapkannya itu selain ritual, salam itu kan kata-kata ritual gitu ya, yang tidak bisa dirubah. Jadi nggak boleh dirubah dengan kata-kata Assalamualaikum, nggak boleh, harus Assalamualaikum, karena redaksinya itu adalah redaksi yang sudah diatur, memang harus gitu diucapkannya. Nggak boleh juga diganti dengan bahasa Indonesia, salam sejahtera untuk kalian, nggak bisa. Harus Assalamualaikum. Nah, ketika mengucapkan Assalamualaikum itu, niatkan juga untuk mengucapkan salam kepada semua makhluk Allah yang ada di sisi kanan kita, entah itu dari kalangan manusia, entah itu dari kalangan malaikat, ataupun dari kalangan jin, ataupun dari kalangan manusia yang muslimin. Nah, itu sunnah. Meniatkan salam untuk malaikat yang ada di kanan kita. Mengucapkan salam untuk jin muslim yang ada di kanan kita. Meniatkan salam, mengucapkan salam dengan niat mengucapkan salamnya itu untuk orang yang ada di kanan kita, itu hukumnya sunnah. Ketika ke kiri, gitu juga. Karena di samping kanan kiri kita itu ada malaikat. Di samping kanan kiri kita itu ada jin. Di samping kanan kiri kita itu mungkin ada manusia. Mungkin. Nah, maka ucapkan ketika ke kanan diniatkan untuk salam kepada mereka, yang ke kiri juga sama. Mengucapkan salam kepada mereka yang ada di sisi kiri kita. Itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Oke, selanjutnya adalah tidak memperpanjang bacaan assalam. Jadi salam itu ya udah Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kemudian dipanjang-panjangin assalamnya. Assalam sampai fales, sepales-falesnya.
sudah panjang, fales pula. Nah, itu justru malah tidak mendapatkan sunnah. Sunnahnya memperpendek bacaan assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, selanjutnya yang kelima, bagi seorang makmum, maka mengucapkan salamnya itu setelah salam kedua imam. Jadi salam pertamanya imam diucapkan setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Imam nih, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru si makmum, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya gitu. Tapi kalau makmumnya mau mengucapkan salamnya yang pertama setelah salam pertamanya si imam, diperbolehkan. Sunnahnya makmum mengucapkan salam pertama setelah salam keduanya imam. Ya, jelas ya, insya Allah. Baik, selanjutnya rukun yang ke-13, rukun yang terakhir adalah tertib rukun. Semua rukun-rukun yang sudah kita bahas diakhiri dengan tertib rukun ini. Klik. Ya, terus. Nah, ini pertanyaannya. Apakah semua rukun sholat harus tertib? Gitu ya. Kan kita bahas dari awal. Rukun pertama itu ada niat, ada berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya dari rukun-rukun tersebut tadi, apakah semua rukun dalam sholat itu harus tertib, harus urut, atau boleh tidak? Jawabannya adalah kebanyakan dari rukun-rukun dalam sholat adalah urut. Namun, ada sebagian rukun-rukun itu yang tidak urut, tapi dilakukannya secara berbarengan. Secara berbarengan. Contohnya apa? Yang berbarengan. Contohnya adalah niat berbarengan dengan berdiri ketika mampu, berbarengan dengan takbiratul ihram, gitu ya. Nah, itu berbarengan, tidak urut, tapi dia bareng. Contoh yang lain, rukun yang dilakukan tidak secara urut tapi secara berbarengan. Apa contohnya? Ada lagi nggak? Ada jawabannya. Ada apa? Rukun yang dilakukan secara berbarengan, bukan secara berurutan. Oke, tumak ninah dengan ruku, tumak ninah dengan sujud, tumak ninah dengan i'tidal. Oke. Selain tumak ninah, masih ada satu lagi terakhir. Ada 3. Apa kira-kira? Yang bareng. Ya, jawabannya adalah duduk di tahiyat akhir dan bacaan tahiyatnya. Itu kan bareng. Jadi bacaan tahiyat itu kan diucapkan ketika duduk. Nah, ketika duduk bacaannya adalah tahiyat. Dan yang terakhir adalah duduk dan bacaan salam. Salam kan diucapkannya ketika duduk. Terakhir itu ya. Nah, maka itu termasuk rukun yang berbarengan, bukan yang berurutan. Baik. Selanjutnya, hukum meninggalkan rukun. Nah, ini terbagi menjadi 2 secara umum. Kalau meninggalkannya itu dengan disengaja, akan berbeda hukumnya dengan orang yang meninggalkan tertib rukun tapi karena lupa. Ini perhatikan dulu. Meninggalkan tertib rukun, yang kasus pertama disengaja, yang kedua karena lupa. Itu konsekuensi hukumnya akan beda. Apa konsekuensinya? Klik. Kalau meninggalkan tertib rukunnya itu disengaja, dan itu ada 3 kondisi. Nah,
dan yang ditinggalkan itu adalah rukun fi'li. Misal, setelah ruku harusnya kan i'tidal dulu, tapi setelah ruku dia langsung sujud. Yang ditinggalkan adalah i'tidalnya, maka sholatnya batal. Karena yang ditinggalkan itu rukun fi'li dan itu disengaja. Disengaja. Atau contoh yang lain, dia setelah takbir Allahu Akbar, harusnya setelah takbir apa rukunnya? Dia apa? Baca Fatihah gitu ya. Baca Fatihah ini ditinggalkan. Jadi setelah Allahu Akbar tiba-tiba langsung ruku. Itu juga termasuk membatalkan sholatnya. Karena dia melewati harusnya belum sampai rukun fi'li, tapi dia sudah rukun fi'li dulu. Maka itu juga termasuk membatalkan sholatnya. Nah, sekarang yang kedua, ketika seseorang sengaja untuk meninggalkan rukun sholat, tapi rukunnya rukun qauli. Rukun qauli dulu, baru rukun fi'li. Sengaja untuk meninggalkan rukun qauli dulu, baru rukun fi'li, maka sholatnya di rakaat pertama itu diulang, tidak dianggap. Gitu ya, tidak dianggap. Bukan, itu contohnya adalah Al-Fatihahnya belum kebaca, kok langsung ruku, nah ini diulang. Kalau contoh yang pertama tadi misalkan harusnya dia ruku dulu atau sujud dulu tapi langsung tasyahud, baca tasyahud yang rukun qauli. Nah, gitu ya, contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang kedua ini dia belum baca Al-Fatihah, kok langsung ruku, maka rakaat pertamanya dianggap belum melaksanakan. Maka rakaat keduanya itu menjadi rakaat pertamanya. Seperti yang kita bahas di pertemuan yang kemarin itu ya. Ketika lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, ingatnya di rakaat yang kedua, maka rakaat kedua itu jadi rakaat yang pertamanya. Diulang. Oke. Kalau ingatnya di rakaat pertama, kalau ingatnya di rakaat yang kedua. Tapi kalau masih di rakaat yang pertama ingatnya, maka ya sudah langsung balik lagi ke rakaat yang pertama. Oke, yang ketiga, antar rukun qauli, kok dia sengaja untuk meninggalkan tertib rukun antar rukun qauli, maka dianggap rakaat pertamanya juga belum terlaksana, maka harus diulang kembali. Misalkan apa? Misalkan rukun qauli yang bersamaan itu apa? Misalkan tasyahud dengan bacaan tahiyat dengan bacaan sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir itu ya. Nah, itu kan rukun qauli semua, duanya berurutan. Tapi ternyata tidak dibaca atau dibaca eh, yang sholawat dulu baru tahiyat dulu, maka tidak dianggap, harus diulang dari awal. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, baru nanti selesai at-tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad begitu. Jadi diulang, tidak perlu mengganti semua sholatnya, tapi cukup rukun yang harusnya tahiyat dulu ya dibaca itu dulu, baru kemudian nanti membaca sholawatnya. Itu kalau sampai tertukar. Nah, berarti kan dia menyengaja untuk menghilangkan tertib rukun kaulinya, itu cukup mengulangi dari awal. Maksudnya awal itu bukan awal sholatnya, tapi awal rukunnya. Harusnya tahiyat dulu ya tahiyat, baru kemudian sholawat. Baik. Kemudian yang kedua, keadaan bagi orang yang meninggalkan rukun sholat karena lupa atau tidak disengaja, maka kondisinya persis seperti ketika di kasus Al-Fatihah kemarin sudah kita bahas. Kalau lupa sebelum sampai rakaat yang kedua, maka langsung diulangi di rakaat pertama tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau ingatnya itu setelah rakaat yang kedua, klik setelahnya. Kalau ingatnya, ini diganti ya, ingatnya, bukan lupa. Kalau ingatnya setelah rakaat yang kedua, maka rakaat kedua jadi rakaat pertama. Kemudian kalau yang ketiga, ingatnya setelah salam dan berjarak pendek, maka ulangi satu rakaat. Dan kalau ingatnya setelah salam dan berjarak lama, maka ulangi semua rakaat. Nah, ini seperti persis yang kita bahas ketika Al-Fatihah kemarin. Sudah kita jelaskan. Nah, yang terakhir, klik yang keempat.
Kalau ingatnya setelah salam dan berjarak lama, maka ulangi semua rakaatnya. Baik. Setelahnya masih ada? Udah ya? Oke. Nah, inilah pembahasan terkait dengan rukun sholat, kemudian sunnah ab'ad dan sunnah hayat dalam madhab Syafi'i. Karena materi sudah habis dan waktu masih ada, maka kita akan mulai ke tanya jawab. Yang nanya siapa aja boleh, yang jawab siapa aja boleh. Gitu ya, tanya jawab itu. Yang penting ada yang nanya, ada yang jawab. Jadi antum kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya, antum yang jawab gitu aja. Jangan Ustadz, kalau Ustadz yang nanya nanti nggak ada yang bisa jawab nih. Nanti saya off cam loh Ustadz. Ustadz yang nanya. Biar moderatornya nggak ditanya. Nggak bercanda, bercanda. Oke, jazakallah khair Ustadz Syafri atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Insya Allah bermanfaat buat kita semua karena sejujurnya banyak banget hal yang baru aku tahu sebetulnya ketika mengikuti kajian ini yang mungkin sebelumnya itu ya aku anggap aku laksanakan sambil lalu, tapi ternyata sebetulnya ada hukum-hukumnya yang mungkin sejujurnya baru aku tahu malam ini ketika mendengar penjelasan dari Ustadz Syafri. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita juga mengundang teman-teman untuk on cam. Ada baiknya kita on cam di sini untuk menghormati Ustadz dan juga memuliakan majelis ilmu juga. Jadi apabila memungkinkan, teman-teman silahkan on cam juga. Dan insya Allah untuk selama bulan Ramadan nanti kajian Delisha akan diliburkan untuk sementara sehingga kita semua bisa fokus ke ibadah-ibadah harian seperti sholat tarawih berjamaah. Nah, Ustadz, ini kita sudah uh, mendapatkan beberapa pertanyaan, mengumpulkan beberapa pertanyaan dari pekan-pekan sebelumnya. Mungkin bisa kami bantu bacakan satu persatu, Ustadz, biar Ustadz bisa langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama, materi mengenai syarat waktu dan tempat sholat. Ini kurang lebih materinya pada tanggal 24 Februari kemarin. Pertanyaannya adalah, Ustadz izin bertanya, waktu sholat sunnah duha bisa dilakukan mulai dan sampai jam berapa? Silakan Ustadz. Mulai dan sampai jam berapa? Oke. Ya. Kalau pertanyaannya jam, nggak bisa dipastikan jamnya. Karena matahari kita itu terbitnya beda-beda gitu ya. Nah, patokannya bukan di jam, tapi patokannya kalau dalam kitab fikih itu irtifa'us syamsi, awalnya itu irtifa'us syamsi sampai matahari itu naik. Naik kelihatan mataharinya. Itu sudah mulai waktu untuk duha. Sampai kapan? Ila zawal, sampai waktu zawal. Zawal itu sampai matahari tepat ketika tergelincir. Nah, itu batasan akhirnya. Jadi zuhur itu sudah selesai zuhanya. Itu waktu bisa digunakan untuk sholat. Tapi durasi sepanjang itu ternyata ada bagian-bagian yang kalau kita sholat duha itu kita sholat di waktu yang terbaik. Kapan itu? Dijelaskan dalam kitab Syafi'i itu setelah seperempat dari waktu berlalu. Misalkan tadi kita anggap jam 6 mulai terbit matahari. Terus zawalnya itu atau zuhurnya jam 12. Berarti 6 sampai jam 12 itu 6 jam ya. 6 jam, seperempatnya berapa? Berarti jam setengah 8. Setengah 8 itu awal mula, kalau kita sholatnya di setengah 8, itu awal mula kita mendapatkan waktu terbaik. Semakin berlalu, semakin baik. Jadi semakin ke atas di setengah 8, semakin baik. Ya, umumnya jam-jam kita itu, zuhanya jam 6 itu udah matahari udah terbit. Jam 6 udah terbit ya biasanya. Ya kalau setengah 7 deh, amannya setengah 7 itu udah terbit. Tapi kalau pengen aman, setengah 8 itu sholat duha, itu kita sudah masuk di waktu yang terbaik. Semakin ke sana, semakin siangan, semakin baik sholat duha kita. Jadi sholat duha ada waktu kapan boleh dilakukan sholatnya, tapi ada waktu terbaiknya kapan kita sholat. Yaitu jawabannya, setelah semakin siang dari setengah 8 tadi, jam 8, itu lebih baik dari setengah 8. Jam setengah 9 itu lebih baik dari jam 8. Jam 9 lebih baik dari jam setengah 9. Itu kalau kita bahas tentang waktu terbaiknya. Tapi
kalau kapan dibolehkannya, dari terbitnya matahari sampai waktu zawal. Dan tambahan sedikit, sebenarnya sholat duha ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi terkait dengan sholat duhanya. Tapi ya karena sudah ditanyakan sekarang, nggak apa-apa, kita bahas sedikit bahwa dulu itu ada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau diterjemahkan per kata artinya bapaknya kucing gitu ya. Abu Hurairah ini pernah mendapatkan wasiat dari Nabi. Abu Hurairah pernah mendapatkan wasiat, Ausoni Khalili bithalatin. Nabi itu pernah mewasiatkan kepadaku 3 hal, la ada'ahunna hatta amut. Aku tidak akan pernah meninggalkan wasiat tersebut sampai aku mati. Nah, kata Abu Hurairah, apa wasiatnya? Yang pertama, siyamat salasati ayyam min kulli syahr atau shaumat salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulannya yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Jadi Nabi Muhammad mewasiatkan kepada Abu Hurairah yang pertama puasa ayyamul bid. Yang kedua, sholat al-duha. Sholat al-duha yaitu mengerjakan sholat duha. Sejak Abu Hurairah mendapatkan wasiat ini, Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian yang ketiga, wasiat dari Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah adalah wala anamu illa ala witrin. Aku tidak akan tidur sebelum aku mengerjakan sholat witir. Nah, dari 3 wasiat yang disampaikan Nabi kepada Abu Hurairah, salah satunya adalah sholat duha. Makanya Abu Hurairah setelah diwasiatkan itu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha. Apalagi ada satu riwayat bahwa nanti di surga itu ada pintu surga yang namanya adalah pintu duha. Pintu duha ini akan dimasuki oleh orang-orang yang ketika di dunia dia suka mengerjakan sholat duha. Jadi di surga itu banyak pintu. Ada pintu duha, ada pintu royan. Orang yang suka puasa nanti masuknya dari pintu royan. Nanti orang yang ahli sedekah punya pintu sendiri dari surga itu, gitu ya. Jadi sama-sama ahli surga, tapi masuknya dari pintu yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan kebaikan di dunia yang dia lakukan. Kalau dia suka sholat duha, ada pintunya sendiri. Sholat dia ahli sedekah, ada pintunya sendiri dan lain sebagainya. Baik, itu yang terkait dengan duha. Ustadz, saya jadi penasaran kalau misal ya sebelum ke pertanyaan kedua, sebetulnya saya jadi ingin bertanya terkait penjelasan Ustadz. Kita kan aku pernah mendengar adanya sholat isyraq. Jadi kita tuh kalau misalnya setelah subuh disunahkan untuk berdiam di masjid sampai kurang lebih waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat setelah waktu syuruk itu. Apakah itu menggantikan sholat duha atau itu sholat yang berbeda ya Ustadz? Oke. Ada istilah sholat syuruk, ya. Ada sholat syuruk atau sholat isyraq. Sama aja, isyraq atau syuruk. Kalau syuruk itu maknanya adalah terbitnya matahari. Nah, sholat syuruk atau sholat isyraq, sholat yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit. Nah, kalau kita kaitkan dengan penjelasan yang pertama tadi itu, kapan sholat duha itu mulai dibolehkan? Kan tadi sejak terbitnya matahari. Gitu ya. Sejak terbitnya matahari, berakhirnya kapan? Sampai zawal. Berarti sholat syuruk itu sebenarnya ya sholat duha juga. Perbedaannya adalah kalau syuruk atau isyraq dikerjakan di awal sholat duhanya. Tapi kalau duha, ya itu juga duha. Tapi yang terbaik duha itu kalau sudah berlalu 1/4 dari waktu duhanya itu. Tadi kita gambarkan setengah 8 atau jam 8 itu duha, bukan sholat syuruk lagi. Tapi kalau kalau jam 8 berarti sholat duha. Tapi kalau kita mengerjakannya jam 6 berarti itu duha iya, syuruk iya. Karena setiap sholat syuruk adalah duha, tapi duha belum tentu syuruk gitu ya. Maka maknanya syuruk itu atau isyraq sholat duha yang dikerjakan di awal, di waktu awal. Baik. Ya Ustadz, siap clear. Terima kasih untuk jawabannya. Jazakallahu khair. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi seperti yang tertera di layar juga. Assalamualaikum Ustadz, ada yang menyampaikan kalau di kereta sholatnya tidak sah. Apakah kalau sholat di kereta yang ada musholanya tetap tidak sah? Oke. Kalau
ini sebenarnya yang tidak sah itu bukan karena bukan karena ada musola atau tidaknya. Yang mau sholat selama tidak bisa memastikan dia selalu menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dipastikan sholatnya bisa menghadap ke arah kiblat, bisa dilakukan dengan berdiri dengan rukuk yang sempurna, sholatnya sah. Artinya adalah kalau ada kereta lagi berhenti, entah ada musola atau tidak, asalkan dia bisa menghadap ke arah kiblat, terus dari awal hingga akhir, maka sholatnya sah. Nah, di kereta itu ada musola, tapi kalau kita mengerjakan sholat wajib di situ, pas keretanya jalan, dan ternyata kan jalannya nggak satu arah, maksudnya nggak ke arah timur terus gitu, atau ke arah barat terus, tapi dia belok-belok. Nah, ketika belok-belok kan berarti arah kiblat kita menjadi belok juga. Nah, seperti itu yang menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Maka nanti setelah selesai atau turun dari kereta, ya harus mengulangi sholatnya. Maka kalau mau sholat di kereta, silahkan. Pastikan keretanya berhenti. Kemudian yang kedua, pastikan arah kiblatnya benar. Sehingga tidak sholatnya itu dari awal hingga akhir terus menghadap ke arah kiblat. Itu berlaku kalau sholatnya sholat yang fardu. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah, antum nggak menghadap ke kiblat nggak masalah. Jadi mau sholat duha di kereta, awalnya di rakaat pertama sudah menghadap ke kiblat. Rakaat keduanya belok membelakangi kiblat, sah. Karena sholatnya sholat sunnah. Nabi pun begitu. Nabi itu, karena di zaman dulu belum ada kereta, Nabi itu kendaraannya adalah unta. Jadi ketika Nabi berkendara, naik di atas kendaraan, untanya itu, Nabi sholat juga. Namun kalau sholatnya sholat fardu, Nabi turun dari kendaraan, dari untanya, sholat di atas tanah. Tapi kalau Nabi ingin mengerjakan sholat sunnah, Nabi sholatnya di atas untanya tersebut. Nah, itu maka kemudian di konteks kita sekarang itu, ya di zaman Nabi kendaraannya unta, di zaman kita bisa kereta, bisa yang lain-lainnya, silahkan. Kalau sholat fardu, pastikan menghadap ke kiblat, tidak tidak apa namanya, tidak sampai jangan sampai nanti merubah arah kiblatnya. Tapi kalau sholat sunnah mau dilakukan di atas kereta yang sedang berjalan, tidak masalah. Karena sholat sunnah tidak mengharuskan orang harus menghadap ke kiblat terus-terusan, tidak. Ya, bisa kejawab ya, Allah. Ya Ustadz. Oh ya, saya pengen nanya lagi Ustadz. Setelah turun dari kereta, apakah sholat seperti biasa atau bisa jamak kosor gitu Ustadz? Maksudnya kayak digabungkan gitu. Ya, Digabungkan dan dipendekkan. ya. Sholat jamak kosor itu bukan karena dia naik kereta atau tidak. Jadi orang bisa melakukan jamak, bisa melakukan kosor karena mendapatkan keringanan. Keringanannya apa? Karena misalkan dia safar. Jadi orang naik kereta dari Jakarta ke Depok, itu tidak termasuk orang yang sedang safar. Karena jaraknya cuma dekat. Orang safar itu orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, jaraknya mencapai kalau di apa namanya di konversi dalam kilometer sekitar 83 atau 87 nanti sesuai dengan perbedaan ulama. Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 87, bahkan ada yang mengatakan 89. Kita ambil yang 89 aja yang aman, paling aman. 89. Jadi kalau orang melakukan perjalanan 89 km Jakarta Bandung itu udah sampai ya. Jakarta Bandung. Nah, dia boleh jamak, boleh kosor karena syarat untuk menjamak dan kosor terpenuhi sebagai dia seorang yang musafir. Nah, kalau misalkan orang Jakarta Depok tadi itu, dia nggak boleh jamak, nggak boleh kosor. Itu ketentuan yang kedua, kalau dia sholat di kereta,
nggak sah. Nah, kaidahnya semakin cepat mengqadha Recording in makin progress. baik. Tidak pandang waktu, baik itu waktu terlarang atau enggak. Toh, waktu terlarang itu kan sudah sunnah. Itu pun sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Kalau sholatnya fardu, kita mengqadha sholat fardu, tidak ada waktu terlarang. Kita mau melakukan sholat sunnah yang sebabnya di awal, tidak ada waktu terlarang. Sunnah yang sebab yang berbarengan tidak ada waktu terlarang. Jadi waktu terlarang hanya sunnah yang sebabnya di akhir. Tangannya boleh Seperti dibalik ini ya atau Ustadz ya. gini. Kamu hadap ke depan. Jadi kan kalau kita doa, telapak dalam tangan kita ke atas, ya kan? Ya. Tapi yang dimasukkan ini, telapak dalam kita itu ke bawah. Yang menghadap ke atas itu punggung dari telapak tangan kita, bagian luarnya ini. Nah, dan itu memang banyak terjadi di masyarakat kita itu kalau sedang kunut, terlebih kunut nazilah, itu mereka membalikkan tangan. Jadi tidak dari awal
وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. Terus sampai akhir itu. Nah, di antara yang saya baca tadi itu, mana yang termasuk talak balaknya atau tolak balaknya? Ini tidak disepakati, tapi dalam mazhab Syafi'i memang ada yang menyarankan ketika kita membaca redaksi yang itu ada balaknya, maka dianjurkan tangannya ke arah bawah, telapak tangan dalam itu ke arah bawah ketika membaca redaksi yang ada balaknya. Nah, dalam redaksi tadi itu yang ada balaknya adalah kita ulang. Allahumma hdini fiman hadait itu balak atau tidak? Enggak, artinya bagus. Ya Allah, berikanlah saya hidayah sebagaimana orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa'afini fiman afait, dan berikanlah aku kesehatan, kesejahteraan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan kesehatannya atau kesejahteraannya. Apa selanjutnya? Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Wabarik li fima atait. Wa qini syarra ma qadait. Nah, yang kelima ini, wa qini syarra ma qadait. Inilah ketika membaca redaksi ini, maka dianjurkan tangannya itu ke arah bawah atau telapak tangan dalam itu ke arah bawah sebagai simbol sedang menolak bala. Karena artinya wa qini syarra ma qadait dan selamatkanlah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan padaku. Maka simbolnya itu ketika mengucapkan itu ya dengan telapak tangan dalam diarahkan ke arah bawah. Setelah itu, inna kata qadhi wa la yuqdha alaik, itu tangannya diarahkan ke langit lagi. Karena itu sudah bukan tolak balak lagi, tapi itu adalah sebuah pujian. Itu adalah sebuah pujian, maka karena kita sedang memuji Allah, ya berarti tangannya seperti sedang berdoa, tapi bukan berdoa, sedang memuji Allah. Gitu ya. Nah, itu kalau doa kunut subuh. Tapi kalau doa nazilah, sepanjang doa nazilah yang kita baca, yang itu adalah meminta tolak balak, maka ketika tolak balak tadi itu dianjurkan untuk mengarahkan telapak tangan bagian dalam ke arah bawah, dan itu disyariatkan atau dianjurkan oleh sebagian ulama kita. Kalaupun tidak mau mengarahkan ke bawah juga tidak masalah. Toh kalau doa kunut, tangannya tidak naik ke atas, kunutnya juga sah. Kunut sholatnya sah. Kunut tapi tangannya tidak diangkat ke atas, kunutnya juga sah. Maka tidak berlaku ketetapan yang sangat sangat mengikat gitu, enggak. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-6, jika lewat di depan makmum saat sholat berjamaah atau setelah selesai berjamaah, ini makmumnya adalah makmum masbuk masih sholat, apakah boleh? Nah, oke. Terkait dengan berarti sutroh, ini pembahasan tentang sutroh dalam sholat. Jadi orang ketika sholat, itu salah satu kesunahan yang dia lakukan adalah membuat sutroh, pembatas. Pembatasnya apa? Kalau orang sedang berjamaah, pembatasnya itu ya imamnya. Tapi kalau dia sholat sendirian, nah pembatasnya bisa macam-macam. Dinding itu bisa dijadikan sebagai pembatas. Umumnya di kita, pembatas itu orang taunya sutroh itu ya seperti papan, yang biasanya di masjid itu kan ada papan gitu ya, yang setinggi sampai lutut atau nggak nyampe lutut, itu sutroh. Padahal sutroh tidak harus itu. Tembok bisa sutroh, di apa namanya, tiang itu, tiang masjid itu juga bisa menjadi sutroh. Nah, sutroh itu intinya yang menghalangi orang atau batasannya orang itu boleh melewati seseorang yang sedang sholat, kalau itu
di luar dari antara orang tersebut dengan sutrohnya. Nah, sutroh bisa berupa tembok, bisa berupa tiang. Kalau nggak ada, bisa berupa papan kayu yang biasa ada di masjid-masjid itu. Atau kalau dia bawa sejadah, bisa pakai sejadah. Sejadah itu adalah sutroh bagi orang yang sholat. Jadi dia sholat bawa sejadah, ya sejadahnya itulah sutrohnya dia. Kalau dia nggak bawa sejadah, di masjid kan sudah ada sejadah biasanya, atau karpet yang itu karpet panjang, nah itu juga sutrohnya bagi dia. Kalaupun misalkan sedang tidak di dalam masjid, atau misalkan ada sedang sholat di gunung gitu, misalkan di tanah lapang, dia nggak bawa sejadah, nggak ada alat, nggak ada kayu yang bisa dijadikan apa namanya sutroh dan sebagainya, maka minimal banget yaitu dianjurkan untuk membuat sutroh berupa garis. Jadi dia sholat, sekiranya dia sujud itu misalkan jaraknya 1 meter dari tempat berdirinya itu, maka lalu dia membuat garis di depannya itu, maka garis itu adalah sutroh bagi dia. Orang nggak boleh melewati sutroh tersebut. Kalau orang mau melewati orang yang sholat, udah bikin garis, maka lewatnya harus setelah dari garis itu, gitu ya. Jangan di antara garis dengan orang yang sedang berdiri melakukan sholatnya. Nah, itu kalau dia pakai sutroh. Tapi kalau orang nggak pakai sutroh, dia nggak bikin garis di tempat lapang, nggak bikin garis, nggak bawa sajadah, nggak bawa apa-apa yang bisa dijadikan sebagai sutroh. Lalu kok ada orang lewat di depan orang yang sholat ini, maka orang yang lewat itu hukumnya bukan haram, tapi makruh. Karena si orang yang sholat tidak membuat sutroh. Tapi kalau orang yang sholat sudah membuat sutroh, kok ada orang lewat, berarti orang tersebut haram melakukannya. Maka dalam hadis Nabi itu dikatakan, kalau orang tahu bahayanya melewati orang yang sedang sholat, maka lebih baik berhenti selama 40, begitu ya redaksinya. Selama 40 daripada harus melewatinya. Nah, 40 ini maknanya apa? Ya bisa 40 hari, bisa 40 minggu, bisa 40 tahun, atau 40 jam gitu. Nabi tidak menjelaskan detailnya, tapi 40. Lebih baik berhenti selama 40 daripada melewati. Karena tidak dijelaskan secara detail, maka intinya melewati orang yang sholat, yang ada sutrohnya itu haram. Tapi kalau orang yang sholat tidak pakai sutroh, tidak bikin sutroh, itu maka orang yang melewati tidak sampai haram, tapi makruh. Nah, kembali ke pertanyaan, kalau orang masbuk, sutrohnya apa? Karena di tempat kita masjid itu rata-rata sudah ada karpetnya, maka karpet itulah yang menjadi sutroh bagi dia. Karpetnya dia itu. Kalau dia pakai sejadah, sejadahnya dia itu yang menjadi sutrohnya dia. Atau dia bawa tas, taruh di situ, yaitu juga sutrohnya dia. Misalkan nggak ada karpet, nggak ada sejadah, di masjid kan rata-rata sekarang sudah pakai keramik. Nah, keramik itu kan ada garis-garisnya. Entah keramik yang ukuran 40 kali 40 atau 60 kali 60. Nah, garis itu termasuk bisa dijadikan sebagai sutrohnya dia. Garis yang sekiranya ketika dia sujud, garis itu masih di depannya, nah maka garis itulah yang menjadi sutrohnya dia. Gitu ya. Bisa dipahami ya terkait dengan sutroh ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketujuh. Ketika imam baca surat pendek bersama, ketika imam baca surat pendek bareng dengan makmum baca Al-Fatihah ketika jahar, itu membuat makmum kurang fokus karena makmum juga mendengar bacaan surat pendek imam. Itu bagaimana, Ustadz? Ini makmum baca Al-Fatihah ketika jahar. Ya, jadi kalau yang dipahami itu mungkin kan ketika sholat, makmum itu harus mendengarkan bacaan imam, bacaan Al-Fatihahnya. Sehingga setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, baru makmum membaca Al-Fatihahnya. Nah, itu jadi agak kurang fokus karena kan pada saat itu imam membaca surat pendek, tapi makmumnya membaca Al-Fatihah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Ya, ya, taib. Inilah kenapa kemarin saya sampaikan imam itu harus tahu fikih gitu ya. Imam itu jangan cuma sekedar dia hafal Quran, bacanya fasih enggak, tapi juga harus tahu fikih sebagai seorang imam. Apa yang harus diketahui terkait dengan hal ini adalah dia harus mengetahui bahwa
bagi seorang imam itu dia harus mengetahui 4 saktah yang kita bilang kemarin. Saktah dalam sholat. Berdiam sejenak, jangan ngomong dulu, tapi diam dulu. Kemarin kita bahas ada 4 saktah atau 4 tempat di mana seorang imam itu diam dulu. Nah, salah satunya adalah diamnya seorang imam ketika setelah mengucapkan amin. Amin. Imam berhenti dulu, jangan langsung baca suratnya, tapi diam dulu. Diamnya seberapa? Diusahakan sampai si makmum itu selesai membaca Al-Fatihahnya. Tapi kalau pengen agak cepat, ya paling cepat, secepat-cepatnya mau baca, sekiranya si makmum itu sudah menyelesaikan 3 ayat dari bacaan Al-Fatihahnya. 3 ayat dari bacaan Al-Fatihahnya. Minimal sekali. Tapi kalau bisa agak munduran dikit, ya tunggu si makmumnya selesai baca Al-Fatihah, baru imamnya membaca surat. Gitu. Supaya nanti si makmum ini bisa mendengarkan bacaannya si imam dengan hikmat gitu ya, dengan hikmat karena si makmum sudah selesai baca Al-Fatihahnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka ada sunnah untuk saktah bagi seorang imam setelah amin dan sebelum membaca suratnya. Apa namanya? Itu keanjuran. Anjurannya seperti itu supaya tidak terjadi apa namanya? Seperti ini tadi kasusnya, seorang makmum terganggu baca Al-Fatihahnya gara-gara imamnya sudah baca surat. Sampai tapi makmum juga harus tahu diri. Dan mentang-mentang dia dikasih tahu, dia punya kesempatan saktah. Imam diam gitu ya. Lalu dia itu bacanya dipelan-pelanin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu imamnya juga ini. Nah, jadi makmumnya ketika baca Al-Fatihah itu cepat, tapi cepatnya jangan sampai kehilangan kaidah tajwidnya. Kaidah tajwidnya jangan sampai dilanggar, jangan sampai hilang, bacaannya harus benar semua gitu. Maka kita latihan baca Al-Fatihah yang apa namanya? Ritmenya itu agak cepat, tapi kaidahnya masih tetap benar. Itu kalau kita sebagai seorang makmum gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-8. Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang kelebihan rakaat saat sholat? Itu terlampau soleh. Ya, orang yang kelebihan rakaat ketika sholat itu hukumnya sama dengan orang yang kekurangan rakaat ketika sholat, konsekuensinya sama. Maksudnya di akhir harus dianjurkan untuk sujud sahwi, bukan harus dianjurkan untuk sujud sahwi. Misal sholat duhur 4 rakaat, orang yang mengerjakan sholat duhur 3 rakaat, kok ingatnya sebelum salam, maka dia lengkapi 1 rakaatnya, lalu di akhir sebelum salam sujud sahwi. Begitu pula orang sholat duhur 4 rakaat harusnya, tapi dia sholatnya 5 rakaat. Lalu dia keinget, tuh, saya kok sholatnya 5 rakaat. Tidak perlu dibatalkan sholatnya, tinggal nanti sebelum salam, dia sujud sahwi dulu. Jadi sujud sahwi itu disunnahkan bagi orang yang kekurangan dalam menjalankan yang seharusnya, atau kelebihan, dan dia masih ingatnya di dalam sholat itu, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i lebih utamanya sebelum salam. Karena Nabi itu ketika sholat, pernah Nabi itu salah melakukan sholatnya. Lalu Nabi sujud sahwi sebelum salam. Kalau misalkan sebelum salam kita itu kelupaan pula, belum sujud sahwi, kemudian salam dulu, assalamualaikum. Setelah salam baru keingat, tuh tadi kan saya salah. Dan sebelum salam belum sempat untuk sujud sahwi, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena ingatnya anjuran untuk sujud sahwi itu baru diingat setelah dia salam tadi kan, maka lakukan sujud sahwinya setelah dia salam, asalkan belum berjarak lama. Tapi kalau sudah ingatnya setelah berjarak lama, sudah ngobrol, sudah makan tempe, gorengan dan lain sebagainya, baru keingat, tadi saya itu harusnya sujud sahwi dulu, tapi ternyata udah terlalu panjang jaraknya, ya berarti tidak perlu untuk sujud sahwi lagi. Karena sujud sahwi hukumnya sunnah, dan itu untuk menyempurnakan. Jadi kalau kita tadi ada kekurangan di dalam sholatnya, sujud sahwi itu untuk menyempurnakan dari kekurangan yang kita lakukan. Gitu ya sujud sahwi. Tapi kalau kelebihan, harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat, gara-gara lupa, bukan karena menyengaja,
maka rakaat yang kelima itu menjadi tambahan ibadah sunnahnya. Satu rakaat sunnah, hitungannya itu pahala sunnah, asalkan dilakukan dengan sujud sahwi, gitu ya. Jadi sujud sahwinya itu menjadikan rakaat yang tambahan tadi itu bernilai sunnah. Dan syaratnya harus bukan disengaja, Jangan sampai nanti pengen dapat pahala tambahan, menyengaja sholat zuhurnya 5 rakaat, sholat maghribnya 4 rakaat. Nah, itu bukan lagi pahala sunnah, tapi yang didapatkan adalah dia melakukan perbuatan yang bid'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari panitia? Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz, untuk pertanyaan yang kami kumpulkan kemarin. Jadi mungkin eh, kita bisa membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang hadir secara online. Apabila ingin bertanya, silahkan mengacungkan tangan atau raise hand. Nanti moderator akan menunjuk. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz Syafri? Ya, sepertinya belum ada. Kalau belum ada, mungkin saya boleh bertanya lagi, Ustadz. Ya. Ya, ini mungkin sudah pernah dibahas, tapi aku agak lupa. Mungkin karena skip kajiannya. Saya ingin bertanya tentang sholat Isya, Ustadz. Karena kebetulan ini sholat yang lumayan paling menantang buat aku, terutama kalau di saat-saat capek kerja dan baru pulang malam, larut malam. Kadang-kadang aku tidur duluan, Ustadz. Baru sholat Isya itu kayak eh, sejam atau setengah jam menjelang subuh gitu. Nah, apakah sholat isya yang seperti itu masih diperbolehkan atau sebetulnya batas waktu dari sholat isyanya itu sampai jam berapa, Ustaz? Nah, oke. Kalau kita bicaranya madzhab Syafi'i, maka sholat Isya itu terbentang dari setelah selesai habis maghrib atau habisnya maghrib sampai sebelum sholat subuh itu Isya semua. Tapi kan kemarin kita bahas ada waktu terbaiknya, ada waktu bolehnya, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram, dan gitu-gitu ya. Udah kita bahas. Kalau sholatnya masih 1 jam sebelum subuh, isyaknya sah. Isyaknya sah, tapi dia bukan sholat di waktu yang utama. Tidak mengerjakan sholat waktu isyak di waktu yang utama, tapi sholat isyaknya adalah sah. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi nanti dalam mazhab yang lain, isya itu batasannya adalah sepertiga pertama dari malam, itu adalah batasan waktu isya. Jadi setelah lewat dari itu, maka kalau dia sholat, itu sudah sholat di luar waktu isyaknya. Maka dalam hal ini, mazhab Syafi'i yang paling agak longgar. Waktunya paling panjang sholat isya itu. Paling panjang dari setelah habisnya waktu maghrib sampai sebelum sholat subuh. Nah, itu sholatnya tetap sah, tidak berdosa. Dia tidak berdosa selama masih di waktu isyaknya. Hanya bedanya itu dia tidak mendapatkan fadilahnya karena sudah di 1 jam terakhir dari waktu isya gitu ya, sudah tidak mendapatkan pahala yang paling gede. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Apakah ada lagi dari teman-teman yang datang kajian online malam hari ini yang ingin bertanya? Kalau ada, silakan raise hand. Nanti akan kami tunjuk. Dan pertanyaannya tentunya berhubungan dengan materi kita di beberapa pekan terakhir ya, mengenai fikih sholat. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya yang bertanya ya, antum yang jawab. Antum Kalau semua gitu yang saya ada off di cam dulu ya, Ustadz ya. Tadi berkaitan dengan sujud sahwi, gitu ya. Tadi kan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i dilakukan sebelum salam, ya, sebelum salam. Nah, sujud sahwi itu apa yang dilakukan ketika sujud sahwi? Kayaknya belum dijelasin deh, Ustadz.
Makanya saya tanya. Aduh, untung saya menyimak, jadi saya tahu belum dijelasin. Mungkin Jadi Ustadz bisa kadang-kadang itu, menjelaskan kalau gitu. kadang-kadang saya itu sengaja tidak saya bahas supaya jadi pertanyaan. Ternyata nggak jadi pertanyaan. Ya udah saya tanyakan gitu. Oh, oke. Mungkin bisa dibahas Ustadz. Tapi betul Ah, juga sih, maksudnya kayak sujud syahwi itu kalau aku pribadi sering mendengar, tapi belum pernah benar-benar tahu sebetulnya mekanismenya itu seperti apa gitu. ya, antum pernah sujud sawi nggak kalau gitu? Kenapa? Pernah sujud sawi atau enggak? Aduh, ini pertanyaannya menjebak nih. Jarang sih Ustadz sejujurnya. Kalau jarang berarti pernah. eh iya sih. Oke, Saya kalau saya pernah pura-pura berarti nggak tahu deh. Saya bagaimana? nggak tahu. Saya nggak tahu deh. Nanti daripada saya salah jawab, mendingan silakan Ustadz untuk penjelasannya. Itu juga pinter gitu caranya ya. Oke. Saya yang bertanya, saya juga yang jawab. Ya, sujud sahwi itu kan dua kali sujud. Teknisnya itu dua kali sujud yang dilakukan sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid, terus kemudian kalau mau baca doa tentang doa apa pelindungan azab seperti yang kita bahas kemarin, boleh. Allahumma inni a'udzubika itu dibaca sampai akhir. Misalkan doa itu sudah selesai, nah intinya sebelum salam, setelah doa itu dibaca, sebelum salam dia sujud dua kali dulu. Setiap sujud ada bacaannya. Apa bacaannya? Bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yasku. Ulang. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man la yanamu wa la yasku. Ya, subhana man la yanamu wa la yasku itu bacaan yang dibaca bagi orang yang sedang melakukan sujud sahwi. Maha suci Allah yang tidak Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, itu. Kalau itu misalkan lupa, bacaan redaksi tadi itu lupa, minimal sekali bacaan yang bisa dibaca adalah membaca tasbih. Subhanallah. Minimal sekali adalah subhanallah. Tapi kalau bacaan tasbih aja dia lupa, ya sudah, yang penting sujudnya. Sujud aja juga diperbolehkan. Nah, kalau pengen sempurna, sujud plus baca subhanaman layanahu wa la yasku. Kalau lupa bacaan yang agak panjang, subhanallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Em, ini ada pertanyaan yang masuk lewat Japrian ke saya Ustadz dari salah satu peserta juga. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita sholat zuhur tapi niatnya sholat asar? Kalau di waktu zuhur, niatnya sholat asar. Maksudnya gitu. Iya, agak kurang paham sih. Ini pertanyaan dari Mas Juan lewat kolom chat, tapi saya cek Salah nggak ya. ada. Tapi kurang lebih pertanyaan seperti itu, Ustadz. Mungkin beliau tidak bisa on cam atau tidak bisa menyalakan speaker, tapi kurang lebih pertanyaannya seperti itu, Ustadz. Jadi saya bacakan lagi ya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita sholat zuhur tapi niatnya sholat asar? Oke, itu kalau tadi Salah diperjelas niat, salah niat, Ustadz. ya, ya Jadi gitu. semacam Oke. salah niat. Kalau kasusnya salah niat, dia itu sebenarnya mau sholat zuhur. Azamnya kan kita bahas dulu. Niat itu adalah suatu yang diucapkan oleh hati bersamaan dengan rukun yang pertama. Itu kan itu niat. Kalau dia mengucapkan dalam hatinya sebelum sholat itu namanya azam, berazam. Hmm. Ya, jam 12 muadzin mengumandangkan azan zuhur. Lalu dia datang ke masjid. Azamnya adalah pengen mengerjakan sholat zuhur bersama berjamaah dengan jamaah di situ. Pas niat sholat, niat dalam hatinya itu bukan zuhur tapi asar. Maka dia dianggap belum mengerjakan sholat zuhur. Meskipun sudah berjamaah dengan imam yang niatnya adalah sholat zuhur. Nah, karena dia niatnya sholat asar, azamnya sih sholat zuhur, tapi niatnya adalah sholat asar, maka dia dianggap belum mengerjakan sholat zuhur. Harus mengerjakan zuhur lagi. Harus mengerjakan zuhur lagi, karena dia salah niat. Beda kasusnya kalau sholat waktu asar, atau niat sholat waktu asar, memang niatnya itu sholat asar.
Jadi dia nggak salah niat. Niatnya sholat asar, tapi dikerjakan di waktu zuhur, itu boleh. Kalau qadha gitu ya. Jadi niat sholat asar qadhaan di waktu zuhur itu boleh. Tapi kalau salah niat mau sholat zuhur, tapi niat yang diucapkan hati pas takbiratul ihram itu ternyata sholat asar, maka sholat zuhurnya tidak dianggap. Nah, harus dibedakan kondisinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini internet saya atau kok berhenti ya? Yang bermasalah siapa ini ya? Saya atau moderatornya? Oh, ya udah. Malah menghilang moderatornya. Wah, kalau moderatornya hilang, nggak selesai-selesai nih nanti. Ya, ya. Ya. Ketika ruku, anak mau diangkat, kita sambil ruku, silahkan. Atau anak ditaruh dulu, silahkan. Jadi, eh, ketika bawa anak, iya, kalau bawa anak, bisa kemungkinan jadi nggak sempurna, rukuknya nggak bisa lurus, siku 90 derajat gitu ya. Ya, ya nggak apa-apa, karena ruku itu tidak, karena Anda bawa si anak ini, kalau anak ini nggak kita bawa, dia kabur bisa hilang malahan gitu. Apalagi sekarang banyak kasus pencurian anak. Nah, daripada mazharatnya segede itu, mending eh, apa namanya? Ya udah, sholat rukuknya tidak terlalu sempurna nggak apa-apa, daripada nanti hilang anak nggak jadi sholat, nangis pula, wah udah susah. Jadi intinya sih, kalau membawa anak, rukuknya sebisa mungkin ya sesempurna mungkin kita meniatkan untuk rukuk semaksimal mungkin. Terlepas nanti kok ternyata nggak bisa terlalu maksimal, yang penting sudah masuk dalam kategori rukuk, berarti rukuknya sudah sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti ketika sujud gitu juga, anaknya ditaruh di samping, ya nggak masalah. Atau anaknya mau taruh di eh, dekapan sujud kita itu, jadi anaknya apa namanya, kena perut kita di ini. Kalau memang anaknya nggak masalah, ya nggak apa-apa kayak gitu. Toh nanti sujudnya juga menjadi tidak sempurna banget. Sholat kita juga tidak terlalu khusyuk juga. Tapi itu nggak masalah. Maksudnya bukan nggak masalah, itu tidak menyebabkan sholatnya tidak menjadi sah, enggak. Sholatnya tetap sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cek, cek. Ya. Oh ya, ya. Ketika sholat, kan yang harus nempel itu salah satunya adalah jidat. Nah, ketika kita sholat dengan
sajadah atau alas yang sangat empuk, itu tidak dianjurkan, dengan bukan tidak boleh, tapi tidak, itu bisa menyebabkan sebenarnya dia itu nggak nyentuh ke ini. Jadi kan saking tebalnya karpet itu, yang nyentuh jidat itu sebenarnya bukan lantainya, tapi bulu-bulu dari sajadahnya yang tebal tadi itu. Nah, makanya kalau dia pakai sejadah tebal, ya oke deh sejadah tebal, tapi kepalanya harus lebih ditekankan lagi supaya nempel ke bagian yang kerasnya gitu, bukan bagian yang bulu paling atasnya. Nah, itu jangan sampai, harus ditekan. Maka daripada menekan, sudah pakai sajadah yang jangan terlalu tebal, tapi jangan terlalu kasar juga. Kalau kasar nanti cepat jidatnya menjadi hitam. Menjadi hitam gitu ya. Nah, jadi kalau bisa jangan pakai sejadah yang tebal. Kalaupun harus pakai sejadah yang tebal, ketika sujud kepalanya harus lebih ditekankan lagi supaya ininya nempel ke bagian apa namanya? yang kerasnya gitu, di bagian yang kerasnya. Karena efeknya adalah kalau orang sujud kok tidak nempel ke bagian bawahnya, artinya cuma menempelkan ke bagian bulunya, ya berarti sujudnya tidak sah. Karena sujudnya dahinya tidak nempel ke tanah gitu ya, tidak nempel ke lantai. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Kalau tidurnya itu dalam keadaan duduk yang itu tidak sampai kriteria membatalkan wudhu, maka ya sholatnya belum sampai ini batal. Jadi kalau sampai tidurnya itu dalam kriteria wudhu dia sudah batal, ya berarti batal sholatnya bukan karena merem matanya, tapi karena memang sudah batal dalam dia itu sudah tidak suci gitu ya, sudah tidak suci. Artinya dia kalau sedang duduk itu kan masih bisa mendengar imam, orang berbicara di samping kita itu dengar, cuma mungkin nggak jelas. Berarti dia belum kehilangan akalnya, cuma matanya aja yang terlalu nutup begitu. Tapi akalnya masih bisa mencerna bahwa dia mendengar sesuatu ketika orang lain ngomong itu masih bisa didengar. Maka kalau sampai intinya cuma merem gitu, tapi secara toharohnya dia belum batal, maka sholatnya juga tidak batal. Tapi kalau sampai dia sudah ngimpi gitu ya, dalam keadaan sedang duduk, kok sudah ngimpi, akalnya sudah hilang. Berarti dia sudah batal wudhunya dan dia harus mengulangi sholatnya. Karena sudah hilang akalnya ketika sholat. Apalagi sampai ngiler-ngiler gitu, nah udah harus benar-benar ngulangi lagi sholatnya. Ya, mohon maaf tadi Ustadz, internet connection-nya ada sedikit trouble, tapi insya Allah udah kembali ya. Suara saya terdengar jelas Ustadz? Ya, jelas. Ya, oke. Ya, berhubung sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta, jadi kami mengucapkan jazakallahu khair Ustadz atas materinya. Dan sebelum kami mempersilakan Ustadz untuk closing statement, kami juga ingin kembali mengingatkan kepada sahabat sekalian untuk Akhbro dan Uktisis semuanya untuk menebar kebaikan dengan infak melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7888222655 atas nama Yis Al-Azhar QQ Kajian. Jangan lupa sertakan kode kode unik 1 plus 1. Dan teman-teman semuanya,
untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan di Al-Azhar, bisa langsung follow Instagram kami di @yis_al-azhar, @ypi_al-azhar, dan @masjid agung al-azhar. Dan untuk kajian-kajian yang sudah kami selenggarakan sebelumnya, bisa teman-teman cek di YouTube kami di Yis spasi al spasi Azhar, Yis al Azhar. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga teman-teman bisa terupdate di kajian-kajian kami berikutnya. Dan silakan Ustadz untuk memberikan closing statement 2 atau 3 menit sebelum kita berfoto bersama. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah kita selesaikan kajian kita terkait dengan rukun dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan tidak surut atau tidak hilang semangat kita untuk terus mencari ilmu dimanapun itu ilmu itu diadakan gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka dengan ilmu, suka mencari ilmu, dan suka menjadi orang yang berilmu, suka dengan orang yang ahli ilmu, suka dengan kebaikan-kebaikan semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk summary-nya. Sekarang kami persilahkan atau kami minta tolong kepada sahabat semuanya untuk bisa off cam sejenak. Kami meminta kesediaan teman-teman untuk on cam sejenak agar kita bisa berfoto bersama pada hitungan ketiga ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jazakumullah khair Ustadz dan sahabat semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya beserta tim pengurus kajian Yis Al Azhar berterima kasih sekaligus minta maaf apabila masih ada kekurangan di kajian kita malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita dapat malam hari ini dapat bermanfaat di keseharian kita dan dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.